Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas presentasi yang berjudul Sejarah Perkembangan Manajemen tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar manajemen. Selain itu, presentasi PowerPoint ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang sejarah perkembangan manajemen bagi para pembaca dan juga bagi para penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Selvia Nuriasari selaku dosen mata kuliah pengantar manajemen yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi bagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan presentasi PowerPoint ini. Kami menyadari presentasi PowerPoint yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan presentasi ini. Di sini saya Delta Arlinda ingin menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen diperkirakan sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, ketika terdapat pembangunan proyek tertentu yang melibatkan banyak orang. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan piramida di Mesir. Berdasarkan keterangan para sejarawan, pembangunan beberapa piramida seperti piramida Giza melibatkan lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Pembangunan piramida tersebut tentu membutuhkan pengaturan yang penuh dengan ketelitian, baik dalam hal membagi kelompok kerja dan pekerjaan yang harus dilakukan, menyusun waktu kerja, meneliti tingkat dan hasil pekerjaan guna menjamin bahwa segala sesuatu dikerjakan sesuai dengan rencana. Kesimpulannya, pembangunan piramida dapat terlaksana dengan adanya seseorang yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan para pekerja dan mengontrol pembangunannya, atau secara ringkas melakukan praktik manajemen pada zamannya dalam arti tertentu. Seorang tokoh manajemen membagi revolusi pemikiran manajemen dalam beberapa fase, yakni sebagai berikut. Ada pemikiran awal manajemen sebelum abad ke-20. Terjadi peristiwa penting dalam ilmu manajemen. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1776 ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nations. Dalam bukunya itu, ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh organisasi dari pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang spesifik dan berulang. Dengan menggunakan pabrik peneliti Smith
mengatakan bahwa dengan 10 orang masing-masing melakukan pekerjaan khusus, perusahaan peneliti dapat menghasilkan kurang lebih 48.000 peneliti dalam sehari. Akan tetapi, jika setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap bagian pekerjaan, namun apabila setiap orang bekerja sendiri menyelesaikan tiap bagian pekerjaan, tidaklah mungkin. Sehingga Smith menyimpulkan bahwa pembagian kerja dapat meningkatkan produktivitas dengan 1. Meningkatnya keterampilan dan kecekatan tiap-tiap pekerja. 2. Menghemat waktu yang terbuang dalam pergantian tugas. 3. Menciptakan mesin dan penemuan lain yang dapat menghemat tenaga kerja. Selanjutnya B. Era manajemen ilmiah. Era ini ditandai dengan berkembangnya ilmu manajemen dari kalangan insinyur seperti Henry Town, Frederick Winslow Taylor, Frederick A. Halsey, dan Harrington Emerson. Manajemen ilmiah, atau dalam bahasa Inggris disebut scientific management, dipopulerkan oleh Frederick Winslow Taylor dalam bukunya berjudul Principles of Scientific Management pada tahun 1911. Dalam bukunya, Taylor mendeskripsikan manajemen ilmiah adalah penggunaan metode ilmiah untuk menentukan cara terbaik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada teori-teori manajemen. Yang pertama ada Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858. Ia adalah seorang manajer pabrik pemintal kapas di New Lanark, Skotlandia semenjak tahun 1800-an. Dalam teorinya, ia menekankan tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan. 2. Charles Babbage tahun 1792 sampai 1971. Ia adalah seorang profesor matematika yang telah banyak mencurahkan perhatian bagi cara-cara yang kerja di pabrik supaya lebih efisien. Ia percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam proses kerja akan meningkatkan produktivitas kerja dan dapat menekan biaya-biaya. Babbage menganjurkan untuk mengadakan pembagian tenaga kerja dalam kaitannya dengan pembagian pekerjaan. Setiap pekerjaan dalam pabrik dapat dibagi menjadi berbagai macam-macam keterampilan. Akibatnya, setiap karyawan dapat dididik dalam suatu keterampilan khusus. Setelah itu, yang saya ada Frederick W. Taylor. Taylor adalah manajer dan penasehat perusahaan yang merupakan salah seorang tokoh terbesar manajemen. Taylor dikenal sebagai Bapak Manajemen Ilmiah atau Scientific Management. Hasil penelitian dan analisisnya ditetapkan beberapa prinsip yang menggantikan prinsip lama, yaitu sistem trial and error. Sambil menyambung, nanti akan disambung di part 2.